Semua manusia menginginkan yang terbaik, pengen jadi yang juara satu, pengen nilai yang tertinggi, pengen jadi pemain musik yang terbaik, juara yang terbaik, gaji yang terbesar, penghasilan yang paling besar. Nah, tetapi tidak bisa semuanya mendapatkan seperti itu. Seperti di kelas ada 10 orang, 10-10-nya berdoa kepada Tuhan Yesus untuk juara satu. Ya, tidak mungkin juara satu ada 10 kan? Ada 9 orang yang akan doanya tidak terkabul. Atau ada satu wanita cantik, anak Tuhan yang baik, 10 pria berdoa minta Tuhan jadikan itu jodohnya. Nah, tidak mungkin kan 10-10-nya mendapatkan dikabulkan doanya kan. Mungkin 10-10-nya nggak dapat atau satu yang dapat, nggak mungkin juga satu gadis itu menikahi 10 pemuda tadi kan. Nah, yang terbaik bagi kita belum tentu itu terbaik bagi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita teladan hidup yang luar biasa ya ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Markus 14:36 kata Yesus, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." Perhatikan, "Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Nah, memang benar bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Seringkali kita ngotot sama Tuhan. Kita berdoa, "Tuhan, pokoknya Tuhan, aku mau dia Tuhan jadi jodohku. Tuhan, pokoknya Tuhan, aku mau pekerjaan ini jadi punya aku Tuhan. Tuhan, pokoknya Tuhan, aku pengen punya rumah ini. Tuhan, pokoknya aku pengen piano seperti ini. Tuhan, aku pengen. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Benar, bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Tetapi hari ini maukah kita berkata kepada Tuhan, "Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Jangan seperti apa yang aku kehendaki, tapi biarlah terjadilah menurut kehendaknya Bapa di surga." Amin. Menurut kita itu yang terbaik bagi kita, tetapi sebenarnya belum tentu. Tuhan lebih tahu, lebih mengerti mana yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, puncak tertinggi iman seseorang adalah saat dia menyerahkan keinginannya kepada kehendak Tuhan. Saat doanya nggak terkabul, saat doanya dijawab dengan cara yang berbeda, dengan cara yang beda Tuhan kabulkan. Kalau dia tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah iman kita kepada Tuhan yang tertinggi. Waktu keadaan tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah tanda iman kita kepada Tuhan. Nah, langkah kedua untuk kita mendapatkan sukacita adalah ayat 18 tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur adalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Hati kita, ungkapan perkataan kita yang berkata, "Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya bahwa itu yang terbaik buat aku." Nah, dalam keadaan sehat, saat kita ada pacar, ada pasangan hidup, menikah, atau dalam keadaan ada uang, kita mengucap syukur. Hal-hal yang baik terjadi, kita mengucap syukur. Tapi ada kalanya juga saat kita buntu, saat kita dikecewakan, saat kita sakit, saat keinginan kita tidak tercapai, kita harus belajar untuk mengucap syukur. Dalam keadaan-keadaan seperti ini memang susah, hati kadang mulut kita ngomel, tetapi disinilah kita belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk kita punya hati yang bersyukur. Nah, kenapa kita bersyukur sekalipun tanda kutip ya yang tidak baik itu kita alamin? Mungkin orang tuamu mengecewakan, mungkin saudara dekatmu mengecewakan, teman-temanmu mengecewakan, keinginanmu yang terdalam tentang pekerjaan, tentang rumah tangga belum terjadi, dalam keadaan kepepet, dalam ekonomi susah. Memang pantasnya mungkin keadaan seperti itu kita ngomel, kita berkeluh kesah, kita marah, tetapi yang Tuhan mau adalah kita tetap bersyukur. Kenapa? Nah, kita baca ayat ini. Tuhan Yesus menyuruh kita anak-anaknya yaitu berdoa untuk minta kepada Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, ini janji Tuhan, janji Bapa kepada kita. Cari maka kamu akan mendapatkan. Ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima.
Dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya ketika ia meminta roti? Atau memberi ular ketika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, dulu roti itu besar. Roti itu karena besar, jadi seperti batu. Nah, tidak mungkin seorang anak yang lapar ya, dia minta kepada bapaknya, "Pak, minta roti, yang lapar." Bapak dengan bercanda atau dengan serius kasih anaknya batu karena bentuknya mirip. Atau ketika anaknya lapar, anaknya meminta ikan, karena ikan wajahnya seperti ular, bapaknya kasih ular. Kita manusia yang sering melakukan dosa pun tahu memberi pemberian yang baik pada anak kita, pada orang yang kita kasihi, apalagi Bapa pasti akan memberikan yang terbaik bagi orang yang meminta kepadanya. Nah, ini janji Tuhan. Sekalipun keadaan sekarang tanda kutip belum baik, tapi Tuhan menjanjikan, mintalah, carilah dan ketuklah, Dia pasti memberikannya yang terbaik. Walaupun tidak atau belum sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita doakan, tetap percaya bahwa itu yang terbaik dan Tuhan masih bisa menyimpan kebaikannya untuk Dia berikan kepada kita. Nah, bersyukur adalah tanda percaya kita kepada Allah sepenuhnya. Sebagai penutup, kita dapat bersukacita senantiasa karena memiliki Bapa Surgawi yang selalu mengasihi dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia sungguh sangat dapat dipercaya. Nah, jadi kenapa kita dapat bersukacita? Yang pertama, caranya adalah tetaplah berdoa. Dalam berdoa ingat upgrade diri kita untuk kita pantas mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau engkau ingin mendapatkan pasangan hidup, jodoh, nah biarlah engkau tanggung jawab dari dirimu sendiri menjadi orang yang bersih, jadi orang yang bekerja dengan baik, mengasihi sesama, bahkan Tuhan baru memberikan pasangan bagi engkau. Dan kalau engkau masih belum, coba downgrade keinginan kita. Jangan sekian tahun memaksa seperti itu. Tuhan, pokoknya Tuhan, kalau dia jodohku Tuhan, aku akan rajin ke gereja. Tuhan, kalau pekerjaannya aku dapat Tuhan, aku akan baca Alkitab. Tuhan, kalau aku gajinya sekian juta Tuhan, aku akan cari jiwa. Jadi kita berdoa itu bukan memohon, tetapi menjadi pemaksaan kepada Tuhan. Itu tidak baik. Firman Tuhan berkata, berdoalah dalam permohonan dan ucapan syukur. Kita berdoa, meminta boleh, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Banyak orang kecewa akhirnya karena doanya memaksa seperti itu. Dan yang kedua, untuk kita dapat bersukacita senantiasa adalah kita mengucap syukur dalam segala hal. Artinya adalah kita percaya Tuhan tetap mampu dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan mengajarkan kami untuk terus bersukacita dalam keadaan apapun. Kami tetap berdoa dan kami tetap mengucap syukur dalam segala hal karena kami percaya Bapa yang kami punya adalah Bapa Surgawi yang selalu memberikan yang terbaik dan dapat dipercaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. God bless you.